Untuk tambang, untuk kaki itu ada 4 meter 2. Ada satu lagi untuk tambahan pala. Ini juga 4 meter. 4 meter untuk amannya. Satu lagi buat badan. Yang badan minimal 10 meter. Gunakan tambang yang karakternya sama. Ya. Kalaupun nggak ada, nggak apa-apa. Kita gunakan yang tambang bulat. Ada juga tambang seperti ini. Ini tambang buat tebing, panjat tebing ya, karmantel. Ya, ini karmantel. Ini enak juga Pak, lembut dia, nggak putus-putus. Ini takarannya 1 ton, baru putus. Ya. Emang lebih mahal, ya? Enggak, ini yang Cina kok. Ini paling mahal 100.000, 125 lah. 10 meter, yang 20 meter kayaknya 115 atau 150 gitu ya. Kalau yang asli tambang itunya mau mahal memang per meternya ya, itu buat turun tebing gitu ya. Kalau nggak Idul Adha bisa dipakai nih di rumah ya, buat jemuran. Ya. Nah, peralatan ini Pak, ketika kita ingin mengendalikan sapi, yakinkan di area misalnya gini. Ini tiang nih Pak, ya ini tiang ngerubuhin sapi. Katakan ini tiang. Nanti pala di sini ya. Satu tambang pala udah taruh di sini Pak. Satu lagi buat di kaki depan. Satu lagi di kaki belakang, taruh di sini. Nah giliran badan boleh taruh di sini. Tujuannya apa Pak? Ketika kerja sapi udah datang, kita ikat pala, jangan lagi nyari alat. Begitu bagian pala udah ada tambang, untuk kaki udah ada tambang. Seperti itu. Ini kadang-kadang tambang ini ya dimasukin dalam tas. Udah aut-autan, nyampur. Sapi udah diikut ya, ditarik-tarik, diulur-ulur, akhirnya makan waktu. Kalau kita udah siap, kesannya kita profesional, kita udah siap. Ya. Ahlan, marhaban. Assalamualaikum. Orang Bukit Duri, orang Menteng Dalam nih. Ya ada cicitnya Kiai. Masuk. Agak majuan aja ya, tengah bikin 2 saf. Ya, di sini aja Mas. Ya resiko orang belakangan lu depan ganteng-ganteng. Ini ganteng-ganteng jagal. GGJ. Ya, ahlan. Insyaallah. Silakan. Sorry. Enggak apa-apa. Aku di sini aja. Insyaallah. Siap. Sebut ya. Iya kalau mau ngopi ya. Nggak enak banget nih kita ngebul nggak ada kopi. Kalau saya anggota Robocop Pak, rombongan boros kopi. Ya kita lanjut ya. Antum munduran dikit, antum geser aja dikit sih. Nah, ini Mahfud yang kemarin pede banget nunjuk motong kambingnya dia. Bisa kagak ini kepikiran saya, tanggung jawab saya jadinya. Alhamdulillah ya, kalau teman-teman ada Buddha ya, ini dari Menteng Dalam. Cicitnya Ki Haji Ramli. Kemarin khotib Jumat Ustaz Subhan Fauzi di Menteng Dalam. Ini dari sama Fiburi ya? Iya. Ya, baik, kita lanjut ya. Bapak yang kami hormati, jadi sebelum kita jemput atau ada orang lain yang jemput sapi, kita siapkan alat kita di area. Makanya Pak, kalau mau tugas, briefing dulu. Kenali area. Cek patok, cek lobang. Cek kalau ada ring angkur. Di bawah cek itu, tarik-tarik. Namanya udah bertahun-tahun Pak. Ya kan? Tahun lalu pernah goyang, tahun ini kan lupa dilihatin. Akhirnya kan begitu buat menarik jebol Pak. Hati-hati. Saya pernah punya pengalaman itu tiang baru ditanam 2 minggu Pak. Pengkok begini Pak. Karena bikinnya juga nggak pakai spek kita. Hati-hati, main tanam jauh aja, tanam aja, dicor aja, baru dalam bawahnya tanah, gembur. Sapinya ya nggak berat-berat amat lah, cuma 500 kilo simental.
ya lumayan. Kita berjibaku. Nah makanya perlu cek alat. Kalau naik bawa yang dari masjid, usahakan dari sekarang Pak. Ya, tanam tuh ya, kalau bikin angkur ya bikin tanamnya ada cakar ayamnya di bawahnya. Ya, cakar ayam, jangan main besi aja. Mau sedalam apapun jebol Pak. Kalau nggak pakai cakar ayam, lalu cor. Tiang juga begitu. Ya, jangan kependekan, jangan ketinggian. Nah, ini penting. Kita lihat area, cek alat. Kalau yang dapat tugas keluar, nah ini dapat job jauh, ya. Survei. Pak, nanti potong di mana? Areanya bagaimana, peralatan? Saya pernah di Bekasi, Pak. Itu 1 bulan sebelumnya dipanggil, udah kita cek lokasi, ternyata titik jatuhnya sapi itu tiangnya salah, jatuhnya ke kanan, karena tiang ada di kanan. Ini kiblat ke sana nih, depan saya itu kiblat. Itu tiang ada di kanan, motong kanan jadi. Jatuhnya lambung kanan, ini salah. Sunnahnya itu lambung kiri. Kan jatuh begini nih, kita nyebelin enak begini. Oh Pak, udah tiap tahun begini. Ya emang alat lu tiap tahun begini, orang nungguin situ. Pertanyaan saya, kenapa bikin di sini? Buat Pak, takaran dia Pak. Kan kalau orang meninggal, kepalanya kanan Pak. Udah mau ngerubuhin sapi disamain sama orang meninggal. Hadisnya itu kita jatuhkan di punggung, di lambung kiri. Kenapa lambung kiri? Ini untuk tekanan Pak. Tekanan lambung kiri yang kalau lambung sapi itu ditekan dengan jatuh badannya dia, itu bisa membantu melemahkan. Jadi hadis itu penuh hikmah. Ya, cuman kita menimbang tahu doang. Tapi ada peneliti dokter hewan itu ya, salah satunya Pak Dokter Hewan Supratikno, ya itu guru saya. Beliau melakukan penelitian seperti itu. Nah, dia di kanannya ini saya rubah. Kalau nggak mau pindah, bikin baru. Aja bikin baru. Yang di sini titik saya ini. Jadi gitu, kita nyetel. Nanti kita kasih jarak. Oh ini nanti akan begini, jatuhnya akan begini. Nyembelihnya, saya nyembelih begini Pak, bukan begini, kan tego. Kecuali pas sakit memotong kiri. Nah, kidal gitu. Kidal. Ya nggak apa-apa kidal, nggak apa-apa, gitu. Cuman aneh aja bagi masyarakat. Boleh nyembelih kidal itu boleh, ya. Cuman kan kalau anak kidal begini, ya. Umumnya kanan lah, ya kan, ke kanan. Jatuhnya ke kiri, palanya. Nah alat itu kita siapkan di awal. Sudah cek area, sudah pasti kita taruh. Ini yang buat kaki belakang, ini buat kaki depan, yang ini buat pala, yang ini buat badan. Taruh aja di sini. Udah, ini tiang bisa di sini. Tinggal jemput sapinya. Karena salah satu kesalahan kebanyakan adalah banyaknya alat yang tidak siap di tempat, tapi sudah mulai berasa kusuk merubuhin. Ya, itu. Kalau kita tahu, kita yang kendalikan. Paksa orang lain itu bisa kita kendalikan. Karena baik. Jadi gitu. Baru kita jemput. Ya. Nah, untuk kita jemput Pak, di sini ada yang berani jemput sapi, udah pernah? Nah, tuh 1, 2, Bang Naseh. Yang lain? Ya, ini yang lain tim konsumsi kayaknya biasa. Gaya doang, petantang-petenteng seragaman dengan sapi begini. Ya nggak apa-apa juga, cuman pantasnya kita orang laki gitu ya, berani dah, gitu ya. Karena kalau kita nggak berani, lalu ada orang lain yang tiba-tiba belagak berani, memaksakan berani, masalah nanti. Ya. Ketika kita mengendalikan sapi, Pak, ini saat jemput ya, ada di karantina berarti. Kita anggap karantina tuh kandang tempat dia naruh untuk kita taruh di area penyembelihan. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita kenali dulu, mengenali sapinya, caranya. Gak usah pikirin jenisnya, kayak apa aja. Dia kalau umum PO, simental, limosin. Bedanya simental sama limosin apa? Nggak perlu lah ya. Ntar PO, RO nggak dibilang PO, BX dibilang FH. Nggak ngerti kan? Nah, nggak usah pikirin itu ya. Cuma tukang orang-orang dagang sapi yang paham ya. Segala PO ada pagan, aduh banyak ya. Ongol aja beda tuh. Ongol, saya makan ongol-ongol tadi malam. Besok kita sembelih. Serem itu. PO-nya mah masih anteng, ongolnya Pak.
PO itu peranakan ongol. Masih peranakan, silangan, tapi ongolnya horor itu mukanya. Serem. Kalau mau lihat tuh PO badannya tua jengkal, Pak. Ini jidatnya. Horor. Tapi nggak usah gitu. Bagaimana cara mengenalinya? Kita dekati. Saran saya memang kita berdoa begitu ya, baca dulu Bismillahirrahmanirrahim minimal begitu, minta sama Allah, ya Allah, anteng boleh ilmunya itu ilmu spontan pokoknya apa aja begitu ya. Ada sih ya amalan-amalan dikit-dikit itu boleh lah, itu keyakinan masing-masing ya. Nah ketika kita dapetin sapi, Pak, saran saya kita tes responnya. Banyak sapi yang baru datang udah ditaruh di kandang langsung jual langsung geret. Jadi saya 2 kali ngalamin itu, baru datang langsung kita rubuhin, stresnya tinggi. Caranya kita coba tes tingkat respon dia, bisa menggunakan tambang, ya. Kita tepok aja kakinya, atau badannya kita pegang. Nah, yang kita pegang jangan pala, jangan tanduk, pegang sini dulu sebelum kita pegang kaluan. Kalau ada kaluannya kita tangkap kaluan. Sapi ini kan lemah di sini salah satunya, ya. Kalau emang bisa kita deketin, ambil, ya. Tariknya begini, Pak. Jangan begini. Ya, dari bawah. Ini lebih power, lebih kuat. Kita geret gitu, ya. Kalau ini misalnya sapi ini, mohon maaf. Ini alat aja ya. Ini tahu bulat, bikinnya dadakan. Kita pegang di sini. Nah. Kita ini belum ngebuka tambang nih, ya belum iketan, bukan. Kita mengenali dulu, jangan sampai nanti pas kita udah deketin seradak seruduk bangkis dia. Jangan ya. Setelah kita udah yakinin, kita pegang nih 2 orang, Pak, jangan sendirian ya, 2 orang, 1 untuk megang bagian kepala, 1 lagi kita gunakan alat penutup mata. Alat penutup mata sapi ini bisa membantu tingkat stres sapi timbul. Sapi stres itu penyebabnya banyak. Yang umum dari 3 indera, pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Banyak. Yang menyebabkan stres karena dia melihat, pertama. Kenapa? Ya wajar. Di kandangnya umumnya hanya temannya, tiba-tiba ada kita. Ya kan? Ini stres. Lalu ada anak kecil, ada mobil lewat, ada bunyi berisik, itu pandangan. Makanya kita tutup dengan alat penutup mata itu untuk mengurangi tingkat stres. Yang kedua karena pendengaran. Ada hadis yang melarang kita untuk mengasah di hadapan hewan. Bukannya itu sapi kenal, wah pisau mahal, enggak. Untuk pisau tajam, enggak, dia enggak kenal. Yang dia tahu adalah dia mendengar. Gesekan alat asah kita dari besi ke alat asah itu mengalirkan gelombang elektromagnetik, ditangkap oleh otak sapi, itu bikin stres. Ya kita kan bikin kosrak kayak gitu ya, atau honing kecek, itu menghasilkan gelombang yang ditangkap oleh sapi, itu jadi stres. Gitu. Yang ketiga karena penciuman. Area tempat penyembelihan bekas temannya, walaupun kita udah cuci, itu masih mengandung hawa-hawa darah temannya. Ini juga stres. Makanya saran saya bahwa Pak, penyembelih itu wangi, atau minimal bau ketek, gak apa-apa. Iya bener, ketimbang bau darah temennya. Makanya jaga dulu buat nutup mata sapi itu pakai kos kutang dulu. Emang bau ketek. Itu bener. Coba tangan kita ini, kita nyembelih yang kedua, ketiga udah penuh darah tuh, bekas darahnya. Tiba-tiba kita pegang kaluan yang dekat dengan hidungnya, Pak. Saya kalau mau ngerubuhin, saya pegang minyak wangi, Pak. Minimal di tangan saya. Atau di badan saya. Bapak atau wangi, emang keren, jagal sekarang wangi. Harus begitu. Parlente, ganteng-ganteng itu. Ganteng-ganteng jagal. Karena mudah. Jadi pakai minyak wangi supaya saru, bau. Jadi 3, karena penglihatan, pendengar, dan penciuman. Nah, setelah kita kenali bahwa hewan ini cukup bisa kita kendalikan, pegang 2 seperti ini. Nah, bisa bantu Bang Budi, pegang ini aja. Nih, kita pegang begini nih yang depan. Ya, kalau bisa begini.
Nah, baru ada satu orang kita gunakan alat atau bahan untuk menutup mata. Ini masih di karantina nih, belum dibawa ke area penyembelihan. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini. Sorry. Ini saya udah bikin alat penutup mata, Pak. Blindco namanya. Ya. Ini nanti cukup simple dan cepat. Langsung aja taruh di tambang, di tanduk. Kalau dia merespon, biarin aja. Kan udah ditutup. Ya kan? Maaf, ini sebelumnya dibuka. Ini perkat, Pak. Jadi nggak perlu kita ikat. Jadi cukup kalau kita adu begini aja nih. Ketemu. Nggak usah kita tekan. Asal ketemu, nyantol. Gitu. Jomblo dulu-duanya. Ketemu, nyantol. Nih, langsung aja begini. Seret. Ini kita langsung masukkan, Pak. Gini aja langsung. Seret. Udah. Kendor nggak apa-apa. Ini supaya nggak lari aja. Matanya ketutup. Ketika kita tutup dia nggak nyaman, nggak apa-apa. Diemin dulu. Sampai dia berhenti, nyaman, baru kita buka ikatan. Buka ikatan, kita geret. Cara geretnya bisa pegang kaluannya, bisa dengan tambangnya. Takutnya kalau kaluannya kita tarik-tarik dia sakit, justru jadi merespon. Pegang aja tambangnya dekat seperti ini. Nah, usahakan 2 orang. Tambang biasanya 2 ya. 2, yang satu kanan, yang satu kiri. Jadi kalau dia ngegol kanan, yang kiri tarik, tahan. Yang dia mau palanya ke kiri, yang kanan tahan. Ya, usahakan agak tinggi. Begini. Ya. Geret, bawa. 1 orang tetap pegang kaluan, 1 orang ikat. Ikat bebas deh. Ya, mau cara apa kek, yang penting keikat. Yang penting jangan sampai kelepas. Bagaimana jaraknya antara tiang dengan kepala nih? Ini kalau tiang di sini, Pak, jangan mepet. Jangan ngepres begitu. Jangan. Paling nggak 2 jengkal dari kita. Bangsa 30 cm, 20 cm. Ya, lebih dari itu jangan, karena nanti pada saat merubuhin dia bisa dimainin badan. Maju mundur. Kalau tiang di sini, ini kita di sini. Jadi jaraknya. Jangan terlalu mepet. Nanti ini kan masuk ke tiang seperti itu. Jaraknya sekitar 2 jengkal. Tujuannya nanti ketika dia rubuh nggak mepet, Pak. Kejedot tiang, kaluannya ketarik, dia keburu sakit keluar. Ya, nanti bisa luka juga. Nah, sampai di sini kita bisa gunakan tambahan kepala untuk pengaman. Karena kaluan itu umumnya kan dari kandang itu biasanya ya baru bisa lama. Khawatir putus. Pengamannya di mana? Tambahkan. Bisa tambahin di leher, bisa juga di tanduk. Kita coba tanduk. Ya. Simpul tanduk, ya. Bisa secara simpel, ya. Kita bikin palanya dulu ya. Ini bebas aja. Kalau ini mah bebas, ya. Nah, ini cara satu ya. Ini simple. Ini kita masukkan ke tanduk dulu. Ini kita kencengin. Nah, ini kita masuk ke sini keduanya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa masuk ke sini, ya. Masuk seperti ini. Kita silang seperti ini. Letter 8. Sampai di sini kita bikin putaran 2 kali supaya ngikat. Lalu balikan ke kiri, ke bawah, rahang, ke bawah, baru masukin ke sini nih. Nah, yang bulatan tadi ambil, ya, dia akan seperti ini, ketarik. Tuh. Ini akan ngikat. Tuh. Ini nanti boleh di bawah atau di atasnya diikat. Ini tambahan pala. Saya ulang. Oke. Setelah satu tanduk, yakin ini kencang, yakinkan ya. Kita silang. Ya, silang seperti ini. Ini. Buat
keamanan. Kalau terlalu banyak nanti nggak nyaman, kelamaan. Ya. Ini diputar. Ini bikin putaran 2 kali supaya ikat ya. Nah, ini 2 kali. Nah, 2 kali. Ya. Ini kita bisa ke bawah, bisa ke sana boleh. Ke sini, langsung ke bawahnya kita ambil nih masukin ke sini. Kita. Dari sini kencengin, tarik. Ya, ada yang mau praktek? Sini Pak. Wah, ada teman nih Pak ini ya. Ya. Langsung aja ya langsung. Ya kita kan ada kesempatan ngopi. Ya benar betul. Marhaban. Insyaallah. Ya Allah. Ini orang jauh nih. Betul pakai bisa 2 boleh. Ya, mohon maaf ya. Masuk Bang Jiki. Iya. Ya. Yang kencengin, tinggal tarik dong. Nah, ini di rahang, Pak. Nah, di rahang bawah, kencengin. Udah gitu. Seperti ini. Ya. Ini bisa juga nanti arahnya ke sini, Pak, nyamping. Nah. Jadi ketika ini udah diputar gini, dia nyamping sini. Usahakan ini di atas biar jangan turunnya kejauhan. Ke sini, nah, baru masuk. Nah, dia ada di bawah. Ini, ya. Ini untuk tambahan di tanduk. Ya. Ini nggak usah dilepas, Pak. Ini baru urusan pala nih, ya. Ada cara kedua, simpulnya bedanya di sini doang. Cara di sini sama. Makasih, Pak. Ya. Cara kedua, kalau ini ada resiko kalau tanduknya kecil, yang jaraknya cuma 5 cm, 7 cm, ya, ini bisa nyoplok. Ya, kita pakai simpul jangkar namanya. Simpul buletan seperti ini. Ya, kita taruh masukin, bikin bulatan 2, buletannya 2 seperti ini. Nah ini buletannya 2 nih, kita adu atas bawah, udah, ya, kita adu. Tuh. Nah nanti ini seperti ini. Nah ini bisa dimasukin ke sini. Nah, untuk tanduknya lembek. Maklum gelas kopi. Ya, seperti ini. Nah, ini kendornya nanti di sini. Yakinkan ini kenceng nih. Kalau kita tekor kan anak pendek, ya, jangan sampai nyoplok. Ini udah cukup. Seperti ini. Baru ini dibikin putaran 2 kali seperti ini. Nah, kita tarik ke sana, ke bawah, ke rahang bawah, masukin ke dalam lingkaran ini. Tarik. Ini buat tambahan di kepala. Ya. Ada juga tambahan di leher. Ini bisa paham ya? Bisa paham, kebayang kan ya? Simple di sini. Tinggal kalau udah nyangkut di sini tinggal bikin putaran, ya, masukin di rahang. Ya, simple. Ada juga tambahan di leher. Simpulnya. Simpul leher itu nggak boleh menjerat. Ya. Jadi kalau kita bikin simpul, itu tidak boleh menjerat. Masuk ke dalam leher, dia harus mati. Tinggal masalahnya kita ngukur lingkar leher, ya. Contoh. Tangan aja, Nih, kita anggap ini leher ya. Kita anggap leher.
Nggak bisa. Kita. Ya. Pak, kalau masukin dari bawah kita sulit. Usahakan dari atas saja, ya. Jatuhin, kita udah dapat tuh. Tuh, seperti ini. Nah, tinggal ini kita tambahkan pakai simpul jerat. Simpul jerat itu, ya. Ini dibikin bulat seperti ini.